Kejadiannya jadi kita tuh bawa temen cewek satu. Kita kan 11 orang. Cowok 10 sama cewek 1 orang. Dari Bogor, namanya Pena. Dia tuh emang ada keturunan juga dari leluhurnya, dari almarhum neneknya. Dia ada suatu kelebihan juga. Ya, indigo lah, seperti itu. Anak zaman sekarang nyebutnya indigo. Indigo. Nah, di situ dia mengalami yang kejadian apa aja sih waktu di pendakian? Waktu di pendakian itu pas pertama naik itu baru kerasa di mistisnya itu pas lewatin shelter air panas menuju kandang batu. Itu pertama Pena ada 3 kali kesurupan. Terus yang kedua kalian itu di arah mau ke puncak gede. Di selesai apa namanya? Poncan Tinggi ada warung. Nah di situ kita istirahat dulu karena hujan deras. Dia kemasukan salah satu sosok cewek yang mengakunya itulah ada, nanti kita ceritain ya. Nah si Badil ini diceritanya gokil banget ya. Nah, jadi selama pendakian itu diteror habis-habisan sampai lu balik rumah masih diikutin juga tuh dia. Ya itu teman gua yang bawa mobil ya. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Badil, lu simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa juga nih di-subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Bagi teman-teman semua yang mungkin penasaran sama channel Badil, channel lu apa, Dil? Oke, gua sama temen gua bangun channel namanya Kiri Kanan. Kiri Kanan. Iya. Nah, itu lu menceritakan tentang apa sih channel lu? Kalau gue itu menceritakan segala sesuatu hal keresahan di masyarakat sekitar gua. Gitu, mencakup wilayah-wilayah sama sekitaran gua gitu, tentang sosial, budaya, agama, atau apapun lah stigma masyarakat tentang sesuatu hal. Sosial lah. Sosial, iya. Nah, keren banget nih menurut gue ya. Dan teman-teman semua yang mungkin yang penasaran sama channel Badil, nanti untuk lebih jelasnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, Dil, mungkin gak usah berapa waktu ya. Siap. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, Dil, lu kan ingin membawa cerita pengalaman lu di Gunung Gede nih. Iya. Dan tadi sempat dijelasin juga bahwasannya lu sempat mengalami teror habis-habisan tuh ya. Teror habis-habisan. Balik ke rumah juga masih diteror ya. Iya, betul. Nah, untuk lebih jelasnya lu bisa menceritakan gak sih ini dari awalnya sampai akhir kenapa sih lu mengalami kejadian seperti itu? Dari awal tuh kita sebetulnya sama kawan-kawan komunitas di Garut tuh udah ada rencana dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan sampai Gede tutup buka lagi. Dan kesempatan di bulan Desember kita berembuk teman-teman di komunitas, ada 11 orang. 9 orang dari Garut nih. Gua, Ali, Adi, Alan, Epul, Sandi, Legi, Ajay, sama Fauji. Cowok. Terus ada yang nyusul nih, 1 orang dari Pasuruan, Mas Oyek namanya. Mas Oyek dia dijemput sama Ali di Tasik. Di stasiun Tasik. Pakai kereta api, datang ke base camp. Kita biasa packing logistik nih. Untuk langsung berangkat nanti malam ke base camp Cibodas, Gunung Gede. Dan ada 1 lagi cewek namanya Pena, dia udah nunggu di base camp Cibodas sama orang tuanya. Nah, kita perjalanan lah dari Garut itu malam jam 7-an. Jam 7-an nyampe ke Cibodas itu jam 11 malam. Ketemu sama Pena, sowan sama orang tuanya, ya silaturahmi kayak gitu, kenalin kita dari mana, ngumpul lah bareng-bareng. Nah, orang tuanya Pena balik. Nah, yang lain pada tidur nih. Pada tidur. Gua, Ali, sama Ojek. Kita nggak bisa tidur, kita ngopi dulu di warung kopi di situ. Kebiasaan. Ya, cowok-cowok. Kebiasaan lah. Ngopi dulu dah, sampai sebat-sebat rokok-rokok gitu. Cerita lah, Ali, gue nanya sama dia, pas ketemu Oyek, di mana sih, kata gue. Ketemu Oyek sama Pena tuh di Gunung Lawu dia. Di Gunung Lawu. Jadi, ceritanya Pena tuh, dia kesurupan, kemasukan di Gunung Lawu. Dan ketemu juga sama Mas Oyek, alhamdulillahnya, Mas Oyek yang bisa handle buat nyembuhin Pena itu. Nah, dari situ kan, anak-anak yang lain nggak tahu nih, kalau Pena tuh dia ada kelebihan seperti itu. Gua, Oyek sama Ali udah antisipasi, udah tau lah sendiri. Udah dari situ beres ngopi, terus balik tidur di apa namanya, di base campnya di situ ya. Tidur di base camp pagi-pagi, teriak-teriak Pena tuh.
Belum naik tuh ya? Belum naik. Oke. Teriak-teriak normal sih tapi. Iya, teriak gimana? Woi, bangun katanya. Oh, gue kira kesurupan. Iya. Berisik banget, siapa sih nih? Bangun, bangun pagi nih, jam setengah 6 lah. Bangun, packing, exercise lah, pemanasan sebelumnya. Dari situ udah ngurus-ngurusin vaksi semua, kan kita online ya. Udah urus semua, beres. Kita berdoa bareng-bareng semuanya. Logistik udah aman, kita juga bawa HT buat komunikasi kita nih, karena kan penting banget tuh. Iya, itu penting banget buat komunikasi, bener. Iya, penting. Kerasa banget gua kemana-mana pasti bawa HT, karena kan ada kebagi 2 tim atau beberapa tim. Alhamdulillah pakai HT komunikasi lancar. Karena kan kalau handphone kan susah sinyal. Iya. Paling buat foto-foto doang atau video gitu doang ya. Alhamdulillah naiklah jam 8. Terus lancar. Jadi rombongan pertama itu gua, Vena, Ali, Legi, sama Oyek berlima. Yang lainnya ini 6 lagi di belakang. Kita udah nyampe duluan di Telaga Biru, Telaga Warna. Situ rombongan lain datang, kita komunikasi dulu. Dari mana nih? Udah di mana? Gua udah nyampe Telaga Warna. Ya udah istirahat dulu bentar 5 menit. Mereka datang, gua lanjut. Lanjut terus lewatin jembatan itu. Masih bareng berlima. Istirahat dulu di Shelter Rawadenok, terus lanjut lagi. Nah, di sini habis Batu Kukus 1. Batu Kukus 1 kita masih bareng. Nah, Batu Kukus 1 kita bareng, udah istirahat kan zuhur tuh. Zuhur istirahat di situ udah beres. Lanjut ke shelter air panas. Nah, gua tuh kan buka maps nih. Gua ada maps digital buat pendakian Gunung Gede. Shelter 1, 2, sama 3 Batu Kukus nih. Lewatin Batu Kukus 2. Nah, gua kira ada si shelter Batu Kukus 3. Ternyata nggak ada. Kayaknya udah runtuh mungkin ya. Jalan terus gua berdua sama Ali, sama Legi bertiga. Nyampe di shelter air panas yang gedenya, bukan yang kecilnya ya, Bang. Sampai di situ udah lewatin jalur air panas, istirahat, kita sholat dulu, makan dulu, terus gua nyusul Pena sama Oyek ke bawah yang ke shelter yang kecilnya. Ada ketemu bareng dia sama sholat makan dulu. Nah, dari situ gua komunikasi sama anak-anak di belakang. Ini baru sampai Batu Kukus katanya. Udah, gua nungguin di shelter air panas. Nah, dia udah deket ke air panas. Mereka yang di belakang. Gua udah deket nih. Udah, gua lanjut ke Kandang Batu. Lanjut ke Kandang Batu karena kan kita rencana ngecamp di Kandang Badak. Kandang Badak. Lanjut ke Kandang Batu. Di Kandang Batu ini gua kepisah lagi. Jadi gua berdua nih. Berdua sama Legi. Sama Legi. Oyek sama Pena sama Ali bertiga di belakang. Itu udah agak gerimis sedikit sih. Gua lanjut terus tembusin lewat pas di Kandang Badak, sebelum Kandang Badak masih bareng. Beres Kandang Batu, Kandang Batu. Terus lanjut gua nyampe di Kandang Badak. Nyampe di Kandang Badak tuh udah hujan. Istirahat dulu gua di shelter. Ditungguin itu ada sekitar sejam setengah lah. Sampai 2 jam. Ini anak-anak gak sampai-sampai. Ali sama Oyek sama Vena belum nyampe-nyampe. Ya udah, gua tungguin. Nah, ternyata ini dari cerita Ali ya sama yang lainnya. Ternyata pas gua pisah ke Kandang Badak itu kan gua bangun tenda dulu tuh. Gua tanya pas di Kandang Badak. Kata Ali, pas di Kandang Batu itu dia Pena itu kesurupan. Pertamanya dia jalan aja sendiri, jalannya yang arah balik ke bawah. Oh, bukan malah ke Kandang Badak. Iya, bukan malah naik ke Kandang Badak. Balik dia mau ke air panas. Nah, ditarik sama Ali. Oh, mau kemana? Dia nggak jawab. Tanya ke Mas Oyek, Mas ini nih kenapa Pena? Oh, dia kemasukan katanya. Dibacain doa lah, terus keluarlah dia. Nah, yang kedua kali jalan beberapa langkah sebelum air terjun Pancawuluh kalau nggak salah. Air terjun itu sebelum itu dia kemasukan lagi. Masukan lagi cewek, anak kecil katanya. Itu masih ada Kandang Batu juga. Anak kecil, dia yang ngomongnya kalau kata si Ali kayak Doraemon. Manja gitu ya? Iya, manja gitu. Gitu. Udah dari situ Oyek dudukin lagi, iniin lagi. Sadar lagi, alhamdulillah. Nah, udah dari situ yang ketiga kalinya nih. Oyek mungkin udah agak-agak, kenapa sih masuk terus?
Oyek giniin yang ketiga kalinya. Udah kamu tunjukin aja rumahnya kamu di mana. Si Pena jalan sendiri kata Oyek sama kata Ali. Ada ini kan jalur nih, jalur. Ini ada tebing mau nanjak. Dia nabrak tebing itu. Seolah-olah dia mau ke rumahnya. Nabrak aja terus katanya. Ada 3 kali mungkin. Diketawain mau kemana tuh anak katanya. Didudukin lagi, bacain lagi di kupingnya. Sadar alhamdulillah. Nah, itu beres Pancawele air terjun. Terus jalan sampai mau ke Kanang Badak nih sekitar 100 sampai 200 meteran lah. Nah, gue itu di situ udah firasat sebetulnya. Ini anak-anak belum datang nih, kayaknya terjadi sesuatu dah. Gue ke Legi, Gi, lu tungguin di sini ya, jagain barang-barang, jagain tanda juga. Gue nyusul ke bawah. Nyusul, ada ketemu. Itu ada Ali, Pena, Epul, Ajay, sama Oyek berlima. Pena tuh lagi di papa, Ali di kanan, Oyek di kiri kalau nggak salah tuh. Lagi di papa gitu, lemas dia. Gua datang, ya udah dudukin dulu aja. Kalau Kanang Badak langsung, misalkan lagi kayak gitu, takutnya yang lain panik gitu ya. Yang lain panik. Oh, dalam kondisi itu lu udah paham ya kalau? Iya. Ini bakalan panik yang lain kalau misalkan lihat kondisinya kayak gini, kata gua. Sembuhin aja dulu sini, netralisir lah. Alhamdulillah aman. Didudukin, udah aman. Sini tasnya si Pena gue ambil alih, gue bawa, gue pegang tangannya, yuk jalan aja. Dia nanya, gue kenapa sih katanya? Si Pena ini? Iya, dia nanya. Nggak apa-apa, aman kok, aman. Jalan aja. Udah di situ aman. Udahlah, datang semua, udah datang yang rombongan belakang juga aman, kita komunikasi aman, alhamdulillah. Yang belakang nggak tahu terjadi itu. Yang tahu itu cuma 2 anak ini nih. 3. Epul, Ajay sama Fauji. 3 itu tahu pasti Pena kerasukan di Kanang Batu. Sampai 3 kali. Iya, dia aja heran mereka. Apalagi Fauji ini dia baru naik. Pertama naik ke gunung. Pokoknya gue sebelum daki itu ke anak-anak, pokoknya fokus aja, jangan panik. Kalau terjadi sesuatu apapun, fokus aja tetap. Jangan panik gimana pun, karena kan kita bareng-bareng nih. Itu jadi tanggung jawab bersama kalau misalkan kita bareng-bareng. Ini apapun jangan panik aja dulu, tenang aja dulu, biar tenang. Kalau panik satu pasti panik semua gitu ya. Alhamdulillah mereka nggak ada yang panik gitu. Udah aman, istirahat, masak biasa. Itu menuju maghrib itu kata Pena nih, pas gua tanya. Pas mau maghrib itu dia katanya lihat anak kecil di dekat plang Kanang Badak, agak jauh kan. Gua tuh jadi ngecamp ini shelter yang musola yang dekat kamar mandi, agak depanan dikit dah. Itu kita bangun 4 tenda. Katanya Pena lihat ada anak kecil. Pena nanya katanya komunikasi batin gitulah. Kenapa sih ngikut katanya? Aduh, agak merinding sih dikit. Kenapa tuh? Kata si anak itu katanya, aku di sini buat jagain kamu aja katanya, biar nggak ada yang ganggu. Kata si anak kecil itu ini. Ya. Gue tanya, gimana sih perawakannya dia? Jadi seumuran 6 tahunan lah, nggak tahu cewek nggak tahu cowok. Cuman dia pakai celana putih, cuman agak lusuh, kotor gitu. Ke atasnya nggak pakai apa-apa. Iya, cowok dia, anak cowok kayaknya. Itu dia udah. Nah kita itu tidur kata. Aman, udah masak, makan-makan, ngobrol-ngobrol, biasa sharing-sharing kayak gitu. Tidur. Pena tuh tidur bareng Ali Sudel. Itu yang pas pertama naik Gunung Lawu ketemu sama Oyek. Karena kan Ali sama Pena ini dia udah akrab dari zaman Mapala pas dia kuliah di Tasik, ya itu. Terus tenda yang kedua itu Fauji sama siapa ya? Sama Legi berdua. Terus gua sama Oyek sama Ajay sama gua bertiga. Yang 4 itu Alan, Sandi, Adi, sama siapa sih itu lagi, lupa gue. Itu pokoknya berempat. Gue belum bisa tidur. Nggak tidur tuh gue. Itu ngerasain sih, itu nggak tahu apa ya. Coba tidur gue sekitar jam 12:30-an lah. Kok ini ada yang duk, itu nggak tahu apaan sih bang. Suara dentuman gitu? Dentuman adalah 8 kalian. Si Ajay bangun. Dia apaan sih itu? Biarin aja lah. Nggak tahu, gue positif aja lah, mungkin ada
apa namanya, ranting jatuh atau apa gitu ya. Nah yang terakhir itu ada suara prug, gede banget, prug, apaan itu gua? Ya udah biarin aja, tidur gua tuh. Nyoba tidur aja. Itu pas gua tidur jam 1:30-an. Oyek dan yang lainnya tuh kayak Oyek, Pena, Ali tuh bangun nih. Mereka lapar kayaknya. Wah lapar gua katanya. Makan mie gitu. Gua tidur, bangun pagi. Semua udah bangun, udah beres juga masakan-masakan buat makan kita ntar summit. Pas bangun hujan. Pas gua keluar lihat pohon tumbang, Bang. Di pinggiran tenda kita. Jadi ini tenda gua, Bang, di bawah. Nah, atas dikit itu ada pohon. Itu emang ada space juga buat tenda. Tadinya gua mau pengen bikin di situ. Cuman gua ngantisipasi nih. Ini ada pohon tumbang satu nih. Terus ada pohon satu nih. Kalau misalkan terjadi sesuatu kan gede, biasanya ada agak badai gitu kan. Hujan gede gitu. Dan alhamdulillah kita nggak di situ. Dan ternyata pohonnya tumbang. Untung tadi nih Aceh lu pengen ngecamp di tadinya situ. pengen di situ, cuman lihat situasi juga kan, kondisi di sekitar tuh gimana. Di sebelah sini masih aman meskipun di bawahnya kan ada kerikil-kerikil dikit. Yang penting kita aman dah. Jangan ada kayak pohon yang rawan tumbang gitu. Tapi pas pohon tumbang itu nggak ada korban jiwa? Nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada. Itu kan udah hujan itu sekitar jam, itu kita ngedaki kan hari Kamis nih, hari Kamis pagi. Berarti malam Jumat dah. Hari Jumat kita naik itu pagi-pagi sekitar jam 9-an. Jam 9 kita arah ke puncak. Itu hujan rintik-rintik sih, agak gerimis gitu. Kita pakai ponco, jalan terus. Gua tanya juga Pena gimana kondisinya, udah mendingan, baik-baik kan? Baik-baik aja katanya. Baik-baik aja, udah normal semua anak-anak. Kita doa dulu, udah sarapan, doa dulu, kita pemanasan dulu juga. Biasalah pemanasan, baru kita summit ke Puncak Gede jam 9 pagi. Lancar alhamdulillah. Pas kita pisah-pisah itu di percabangan Tanjakan Setan. Kan ada jalur alternatif nih ke kiri. Gua sama yang lain, sama Pena dan yang lainnya tuh lewat Tanjakan Setannya. Yang ke kanan. Iya, yang ke kanan. Itu lucin banget, Bang. Gila pasti. Hujan pakai webbing, lucin banget. Si Pena sampai kejedot ke ini apa? Ranting pohon. Ada videonya. Letak, aduh katanya. Wah, untung ke video kata gua. Kalau Ali, Ajay sama Adi itu dia lewat jalur alternatif. Komunikasi pakai hati, gue lewat sini katanya. Udah oke, siap. Penting aman, kita bertemu aja di beres tanjakan. Ketemulah kita. Udah di situ aman alhamdulillah. Nyampe di batas vegetasi. Ada pohon cantigi kan, terus ada warung nih Bang yang menuju puncak. Satu warung itu tutup. Itu hujan deras banget Bang. Istirahat dulu di situ. Yang nyampe duluan gue sama anak-anak yang masih di belakang, Adi, Ajay sama si Adi. Bertiga di belakang. Kita makan dulu lah. Kita bawa buat ganjal doang sih, bawa pop mie. Gue bawa keril juga. Gue bawa keril itu gue isiin kayak minuman, terus gue bawa SB juga. Bawa SB juga antisipasi. Kalau gue biasanya antisipasi itu amit-amitnya kalau misalkan ada orang dari anggota kita ada yang hipotermia atau kedinginan apa gitu, jadi gue bisa nanggulangin pakai itu mungkin ya. Dari situ makan pop mie kalau nggak salah, mie instan lah ya. Mie instan. Iya, mie instan ya. Itu makan, udah duduk kita, gua Apple sama di sini Pena. Gua lagi gini aja ngerokok. Apple kan bawa tumbler gua nih, botol minum gua. Dia minta minum kata Pena. Udah gua kasihin, dia minum, beres minum, tutup. Kini disimpan di depan gua, dia berdiri Bang. Berdiri sendiri tuh. Lah gua berdiri, kenapa nih anak? Jalan sendiri mau ke arah puncak. Nggak pamit? Nggak ngomong apa-apa. Berdiri, agak merinding lagi nih. Berdiri, kanan ke puncak, jalan sendiri. Gua lihat tuh, kenapa tuh anak? Tanya sama Mas Oyek, Mas, kenapa tuh Pena? Susul ayo. Saya susul sama Mas Oyek. Susul, pegangin, dudukin deket pohon cantigi. Tanyalah, siapa ini? Nggak jawab sama Oyek. Datang Ali, Sudel Ali.
tanya sama si Ali juga pakai bahasa Sunda. Iya saha, ya ini siapa? Nggak jawab, tetap. Gue masih tanya juga, kenapa sih ini anak? Gue tanya lah, ini siapa sih? Kenapa mau ngikutin temen saya, kata saya. Udah kasihan, kata saya tuh. Udah capek. Dia ada komunikasi baru ngomong. Kenapa ditanya? Kenapa, Dil? Agak merinding dikit nih. Tanya, ini siapa? Dia bilang, dia nunjuk dulu sih. Nunjuk ke arah puncak. Mau ke sana katanya. Mau ke puncak, belum sampai. Kata yang masukin si pena ini. Okay. Mau ke sana, belum sampai ke puncak katanya. Ini siapa, kata saya. Ini siapa? 3 kali saya nanya. Rati katanya. Dia bilang itu siapa? Rati. Pengen ke sana, pengen ke puncak. Ya udah, kata saya, kalau pengen ikut ke puncak, ayo ikut. Tapi udah keluar dari badan teman saya, kasihan udah capek. Kalau mau ikut, ayo ikut, nggak usah ganggu. Ikut aja. Udah di situ, Oyek langsung bacain ini surat-suratan di kupingnya pena. Bacain. Itu sempat nolak. Nggak mau keluar. Wah, sempat nolak lah, berontak lah. Terus berontak banget itu. Kita pegangin sama si Ali berdua. Saya sama Ali pegangin berdua. Wih, tenaganya lumayan gede tuh. Ya padahal cewek, Bang. Lagi lemas mungkin ya. Tapi tetap aja tenaganya gede. Bisikin sama Oyek, ya bacain ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Alhamdulillah pas keluar dia muntah. Cuman nggak keluar apa-apa, air aja gitu muntahnya. Gimana, kata saya? Nggak apa-apa, aman katanya. Tanya pena, aman. Mau lanjut nggak ke puncak? Saya tanya dulu, pasti sama anak-anak yang lain. Gimana? Anak-anak yang lain alhamdulillah nggak ada yang panik. Jadi kita bertiga yang nanganin itu. Alhamdulillah anak-anak gak ada yang panik gitu. Dari situ udah tanya gimana mau summit. Ya udah ayo summit. Summit, pena juga alhamdulillah dia normal fisiknya. Semangat lagi dia. Bret, itu perjalanan ke puncak itu emang dari kanan barat aja udah hujan gede tuh. Di atas kabut, bau belerang, hujannya gede juga. Wah, bener itu diajar badai kayaknya. Sampai terus itu sebelum 100 meter sampai puncak itu yang pegang HT kan gua. Yang rombongan belakang tuh si Ajay. Gua titipin si Ajay karena kan dia ada ini juga riwayat dulu tuh penyakit paru-paru, asma, nggak tahu bronkitis gitu, atau paru-paru basah itu. Nah, gua udah sampai puncak, dia komunikasi sekitar 200 meter sebelum puncak dah. Itu ada batu gede kalau nggak salah. Dia komunikasi dia, gue balik lagi nih, kenapa? Ditanya, gue nggak kuat, bau belerang, ngap katanya, sesek. Itu lu sama siapa? Gue tanya, gue sama Adi. Gue balik lagi, gue nunggu di warung katanya. Yaudah, tungguin dulu di situ. Gue nyusul lu ke sana. Kita kan Oyek nih bawa oksigen portable tuh. Karena kan dia kerja di klinik juga, jadi dia untuk obat-obatan segala macam dia udah safe lah ya. Safety lah, udah prepare segala macam sampai tabung oksigen dia bawa juga. Gua, Ali sama Oyek lanjut nyusul ke belakang ke siapa? Si pena ini. Enggak, ke Ajay sama Adi. Kalau pena sama yang lainnya anak-anak udah sampai puncak, sampai Tugu. Yang lanjut itu gua, Ali sama Oyek. Nah, gua pas pertengahan itu gua balik lagi mastiin buat anak-anak. Yang lanjut ke si Ajay itu Oyek sama Ali ketemu, dikasih oksigen, udah mendingan, udah normal lagi. Mereka mutusin turun. Katanya nunggu di warung yang pas pertama kita istirahat di situ. Balik lagi Oyek sama Ali itu kumpul. Kita bentar sih di puncak juga, emang dingin banget tuh. Apalagi hujan, foto-foto doang. 3 kali 4 kali foto udah. Dan itu kabut, Dil. Kabut banget, Bang. Hujan gede bener. Emang sih agak, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu ngantri buat foto doang gitu ya. Kita sempat foto sekali-sekali buat diri kita sendiri, terus barengan 9 orang. Karena kan 2 di belakang. Alhamdulillah kita komunikasi, udah di situ kan. Beres nih. Ini kata gue sama teman-teman, ini jangan lama-lama di sini, kalau kita kelamaan di puncak ini udah dingin banget nih. Langsung turun aja, mending gerakin badan kita biar hangat lagi. Turun, komunikasi gue sama yang di bawah.
ini katanya gue nunggu di jalur alternatif pas mau ke Tanjakan Setan. Oke, tunggu di situ kata gue, jangan kemana-mana. Gue turun sama si Legi, berarti berdua. Nah pas di beres warung itu, si Legi sempet ngomong sama gue, "Dia, kenapa Gi? Itu lu, bibir lu katanya apa? Biru katanya." Wah, kenapa nih? Emang pas gue pukul si tangan ini bang, itu kagak berasa tapi panas. Wah, ini kayaknya udah mau mendekati hipotermia mungkin ya. Makanya gue terus aja jalan terus sampai ketemu mereka berdua, Adi sama Ajay. Ketemu, dia lagi istirahat. Gue sama lagi berempat di situ, yang lain belakang aman. Gue sama Ajay mutusin buat turun duluan, buat ngamanin si Ajay dulu nih. Dia kita turun duluan lah, kita masak dulu buat anak-anak yang di belakang, buat makan nanti. Gue turun sama Ajay, HT masih sama gua, HT yang satu lagi sama si Adi. Komunikasi, gue turun duluan nih, masak-masak dulu. Kalau udah barengan sama anak-anak kabarin di HT. Oke, siap. Ini udah bareng anak-anak, gue udah sampai di tenda. Kalau udah sampai di tenda, mereka udah bareng anak-anak turun, masak, udah beres masakan, anak-anak datang, kita makan, alhamdulillah lancar. Sampai di area camp lagi nih. Lancar itu nyampe area camp lagi itu sekitar jam 2-an. Siang tuh ya? Jam 2 siang. Pas naik itu ke puncak, itu mungkin lagi Jumatan kayaknya ya. Jam setengah 12 deh. Jam 12-an ya? Hari Jumat tuh ya? Iya, hari Jumat. Aduh, gua dosa banget kayaknya. Dosa banget ke Jumatan. Lupa lagi mungkin. Emang daki hari Kamis ke Jumat. Itu di situ udah makan-makan. Kita juga ada nih satu, si Sandi, dia emang badannya gede. Terus bawanya banyak nih, dia bawa semangka lah sama buah-buahan gitu. Kita makan lah, wih, buat ini apa, buat nambah tenaga lagi nih biar seger gitu. Alhamdulillah udah beres-beres semua, udah makan, udah kenyang, packing, udah beres semua. Kita berdoa dulu mau turun itu sekitar habis asar deh, jam 4, jam setengah 4-an. Turun itu kebagi sekitar 3 kelompok kalau nggak salah. Gue turun duluan barengan sampai Batu Kukus 2 barengan. Batu Kukus 2 barengan terus. Nah, di Batu Kukus 2 ini gue ketemu 2 pendaki, dia yang satu dari Malang, yang satu dari Bekasi. Mau naik atau turun? Turun. Oke. Dia katanya berempat nih, berempat. Yang satu ini cedera bang. Di Batu Kukus 2. Cederanya itu dia udah nggak bisa jalan. Gue tanya lah ini tasnya pada kemana? Udah dibawa bang sama teman saya 2 orang. Dia udah turun duluan katanya. Ini lu nggak bisa jalan beneran? Nah, gue inisiatif minta ini apa, minyak urut sama Mas Oyek. Mas minta minyak urut dong. Gue ini kan pakai celana training ya. Katasin gue pijitin biar agak mendingan. Terus pijitin, lu ada stok air banyak nggak kata gue? Ada bang, ada. Aman kan? Paling kita bisa bantu sampai sini doang nih buat mulihin kondisi lu ya, kata gue. Ya bang, makasih banget. Ntar kalau ketemu temen gue bilangin aja minta tolong ke ranger katanya. Oke, untuk di rescue. Untuk di rescue. Dia tuh emang kayaknya pemula. Yang dari Malang itu agak gemuk juga sih. Kayaknya pertama naik gunung, terus emang dia juga pas naik juga udah drop juga. Pas turun tambah drop lagi, kayaknya kurang pemanasan. Turun gua berdua sama si Apple. Terus ketemulah sama 2 orang temennya yang tadi tuh, yang dari Bekasi sama Malang. Gua tanya, itu temennya yang di belakang bukan? Iya bang katanya. Dia bawa carrier 2. Kasihan banget, lagi istirahat duduk di pinggiran gitu, di pinggiran trek. Lu ada stok air banyak nggak? Ada bang, ada, aman katanya. Ya udah, ntar gua cariin ranger buat rescue temen lu, kata gue. Turun gue berdua sama si Apple, lewatin Penyancangan kalau nggak salah. Penyancangan itu udah ada temen gue, si Alan sama si Ajay sama si Pak Uji, bertiga. Jadi dia duluan. Duluan aja dulu. Ketemu di situ setengah 6. Mau maghrib tuh ya? Mau maghrib. Terus gue juga kan kasihan juga nih sama rombongan yang tadi ketemu yang cedera itu. Lu tungguin aja dulu di sini yang bertiga tuh, Ajay, Apple sama Ajay, Alan sama Fauji, bertiga di situ. Gue turun duluan sama Apple berdua.
turun lewatin Rawadenok 1, terus lewatin jembatan itu udah agak gelap sedikit mau menuju ke maghrib. Pul cepetan kata gue. Gue emang udah tahu kan baca dulu nih sebelumnya nih Gede tuh seperti apa, cuman gue nggak terlalu suges. Nah, masih logis aja ya. Terus jalan agak ini, emang sih hawanya agak-agak ini Beda ya? beda bener. Lewatin situ pas di Telaga Warna, wah berhenti dulu nggak nih, udah agak gelap, lanjut gue. Emang ada yang istirahat tuh, rombongan dari Tangerang kalau nggak salah sama Bekasi. Lanjut terus istirahat deh, sebelum sesudah Telaga Warna istirahat dulu pertengahan ada rombongan dari Bogor berempat. Istirahat ngerokok, itu pas azan maghrib break, jalan lagi berdua. Mereka masih istirahat, udah beres azan jalan. Si Epul katanya di pinggirnya tuh ada yang kayak ngobrol berisik apalah kayak gitu. Pas lu jalan berdua? Berdua itu jam 6 lebih lah, mau maju setengah 7. Jalan terus, gua juga ngerasain bang. Ngerasainnya itu pas di belakang itu, angin atau gimana? Nah gua logisnya angin, karena gua langsung tengok belakang gini. Wah, banget di belakang lu banget gitu? Tepat di belakang banget. Gue langsung tengok ke belakang, wah kagak ada apa-apa. Si Epul yang tadi, apa namanya, kan gue di depan nih, Epul belakang. Pas dia dengar ada suara-suara gituan, dia maju langsung nanyain, Dil, suara apaan itu? Burung, kata gue, dikituin aja. Ya gue tetap positif thinking lah, yang logis-logis aja. Burung itu mah, Pul, biar orang-orang nggak panik kalau gue kan. Deketin gue samping-sampingan, nah pas samping-sampingan ini, nengok belakang, wah nggak ada apa-apa nih. Oh itu kedua kali, Dil? Anjir. Lanjut terus gue sampai ke yang penampungan sampah. Ya. Di situ kan ada Rangers juga nih. Laporan gue ke Rangers, Pak, ini ada orang yang cedera nih, butuh di rescue, kata gue. Rombongan dari ini nih. Ditanya sama Rangernya, itu pakai calo atau online? Ya saya nggak tahu Pak. Itu pokoknya ada orang cedera. Dia dari Malang sama dari Bekasi, 4 orang, 2 orang di Batu Kukus 2 tadi saya ketemu. Itu aja Pak, saya kasih informasi. Udah di situ gua udah kasih informasi ya, gua mikirnya semoga di rescue ya. Turun gua sampai ke base camp. Alhamdulillah sampai base camp bisa. Nah, rombongan yang lain nyusul. Nah, rombongan lain itu di belakang gua tuh ada Ajay, Fauzi, Adi, sama Alan. Dia berempat lewatin terus aman sih. Nah pas di Telaga Warna sekitar setengah 7-an kayaknya, nggak tahu pas isya mereka tuh katanya sama lagi jangan lihat ke kiri, ke arah shelter Telaga Warna. Nah ada yang lihat katanya, nggak tahu si Alan atau si Legi, ada kepala katanya. Kepala doang di shelter? Iya. Anjir. Shelter kepala doang katanya. Mau dia mereka lari lah terus. Lari. Nyampe base camp. Ini rombongan lu yang terakhir? Bukan, yang kedua. Kan pertama kan gue sama Epul. Yang rombongan kedua Legi, Alan, Adi sama Ajay. Itu. Terus yang rombongan belakang yang terakhir itu Pena, Oyek, Sandi, Ali. Berempat. Kalau yang terakhir ini dia diganggu pas pertama masuk ke jembatan. Jembatan kayu ya? Iya, jembatan kayu. Pena bilangnya dia lihat ada sosok putih ya dibungkus itu. Di kanan trek ada dia gini doang. Cepetan lah jalannya, cepetan jalannya. Pas itu agak malam, pas jam 7-an katanya. Pena juga dengar di belakang tuh sebenarnya yang depan tuh Ali, Oyek, Ali, Pena, Oyek sama Sandi paling belakang. Nah Pena tuh denger bang, kayak ada yang duk jalannya tuh di hentak-hentakin gitu. Di jembatan itu. Pena penasaran lah, dia nengok ke belakang. Nah kok jadi ada 5 orang? 5 orang ini pendaki lain? Nah kan kita kata Pena tuh kan dia berempat nih. Nah, ada satu pendaki dan Pena lihat itu dia emang pakai headlamp. Helmnya tuh nyalanya merah. Bawa carrier juga, pakai sepatu juga lengkap lah. Cuman wajahnya itu dia berbulu kayak monyet. Anjir. Kayak gitu bang.
Itu diikutin sampai jembatan tuh. Diikutin sampai beres jembatan, sampai sekitar 10 meter sebelum Telaga Warna dia baru ngilang. Nah, pas masuk Telaga Warna, Pena lihat lagi. Ada pohon gede di kanan pas kalau turun. Itu di atasnya katanya ada sosok cewek. Putih lah. Putih kayak gitu yang putih. Sama dia lihat pas di apa namanya? Telaga Warna di tengahnya, di tengah-tengah airnya itu, di atasnya ada sosok cahaya putih banget silau. Dia lihat itu. Pas di ini juga apa nah ada yang kelewat nih, sorry nih bang, di jembatan. Pena tuh dia sempat marah sama Oyek karena suara loncengnya. Karena kan yang bawa lonceng itu gua, Ali, sama Oyek. Kita bawa lonceng buat pendakian. Berisik sih katanya, kata Pena. Dia minta loncengnya, dia marah, kesel. Karena kenapa? Ada yang ngikutin juga. Ikutin yang sosok yang tadi itu, yang nyerupain pendaki itu. Berisik katanya. Masukin lah sama Oyek ke tasnya. Udah di situ. Lewatin Telaga Warna, lihat itu. Pas sampai jembatan yang ada bacaan selamat datang itu. Udah pos sampah itu kan. Pena gini. Dadah katanya. Dadah ke anak kecil. Oh. Ada si Sandi gini apa namanya? Si Pena tuh bilang, "Dadah, udah ya sampai sini," katanya. Aku udah dijemput sama mama papa aku. Udah ya, makasih. Berarti dia paham selama pendaki itu diikutin anak kecil berarti. Diikutin yang jagain dia. Jadi sosok anak kecilnya itu baik katanya buat jagain dia. Si anak kecil itu katanya ngikutin dia itu pas pertama dari shelter air panas. Pas naik ya? Iya. Dan yang sebelum Kanang Bedak itu dia kan udah dinetralisir nih. Itu anak itu bilangnya, "Saya nggak mau di sana. Ada yang jahat. Saya mau ikut aja," katanya. Di shelter air panas ada yang jahat. Kata anak itu yang jahat itu ada sosok gede, hitam katanya. Nah dia nggak mau ada di sana. Jadi ikut sama Pena gitu terus aja sampai turun. Udah ya, sampai sini aja. Udah dijemput sama pak aku. Terima kasih. Si Sandi yang pinggir belakang Pena, heran lah dia. Nanya sama Mas Oyek, "Mas, itu kenapa Pena?" katanya. "Lah, nggak tahu saya juga," katanya. Bingung dia. Udah kumpul di basecamp semua, udah cerita-cerita, makan, orang tuanya Pena datang. Nah, pas orang tuanya Pena datang, Oyek nanya lah ke bapaknya. Bapaknya Pena sama ibunya Pena. Ngobrol pakai bahasa Jawa, tapi ya Oyek kan dari Pasuruan nih. Orang tuanya Pena nggak tahu bapaknya atau ibunya dari Jawa juga, ya. Ngobrol pakai bahasa Jawa. Dia Oyek juga kan nyampein ke saya, "Mas, ngobrol apaan sih?" Ya tadi nanyain kenapa Pena apa namanya gampang kerasukan. Ternyata dia ada turunan dari almarhumah neneknya, dari leluhurnya. Dia bisa lihat juga hal-hal yang seperti itu. Jadi udah nggak asing bagi Pena seperti itu. Dari situ udah, nah pas mau balik nih, Pena kan mau balik sama orang tuanya. Kita udah packing barang-barang semua, logistik udah kosong lah, air juga udah kosong semua di tas, di carrier kita, di belakang carrier kita semua. Pena sempat nyeletuk sama saya, "Bang, hati-hati tuh, si Epul ada yang ngikutin," katanya. Epul yang mau barang pulang sama Iya, Epul kan dia jadi supir nih. Bawa mobil dia Epul. Si Epul ada yang ngikutin tuh, ada yang suka katanya. Wah, gimana tuh? Dia dari awal naik sampai turun dia ngikut katanya, cewek. Baik sih, cuman ya gitu usil katanya. Kalau Pena itu, wah, biarin lah kata gue tuh. Biar ngikut aja. Gitu ya, Bang. Tapi suggesnya gue, bohong mungkin ya. Lu berpikirnya kayak gitu? Iya, mungkin dia bercanda Pena gitu. Ya nggak apa-apa lah, mau ngikut juga. Tapi pas jalan, padahal Bang, di mobil itu kan udah kosong nih, logistik kita di carrier. Berat banget Bang. Belakang itu Bang. Kita cek ban, istirahat dulu di pom bensin. Ngecek angin. Ngecek angin, aman tuh. Carrier di belakang kedepanin semuanya. Tetap aja pas di tol itu udah agak goyang-goyang dikit. Wah, udah hampir-hampiran lah kalau misalkan supirnya nggak fokus Bang. Alhamdulillahnya saya full fokus, nggak ada yang ngantuk juga kita. Udah agak goyang, normal-normalnya mobil ini pas mau masuk ke Garut. Normal, udah apa namanya? Berat tuh ya? Nggak berat Bang, nggak berat. Nyampe kita alhamdulillah di base camp itu Pak sekitar jam 1 malam. Di base camp kita di sana di Garut. Jam 1 malam bubar, Oyek sama lagi tidur di rumah gua. Nah, kumpul lah malamnya. Kumpul lagi. Nah, pas pagi ini sih Oyek sama lagi dia balik.
Oyek balik ke Pasuruan, diantar sama Ali ke Tasik, lagi balik juga ke rumahnya. Malam-malam itu biasanya base camp rame bang, sama anak-anak bang, sepi banget tuh. Ada apa kata gue nih? Ada kamu sama Apple sama yang lainnya. Puh, gimana Puh? Wah, gua malam dimimpiin katanya. Mimpi apaan? Jadi dia tuh tidur. Di dalam mimpinya dia tuh lihat dia lagi tidur, dia lagi dinaikin sama cewek di dadanya ini. Didudukin. Anjir. Dia tidur, ada cewek duduk di sini, di dadanya gini. Ngap, dia bangun lah. Nggak ada apa-apa. Terus pas dari situ ada aja gangguannya bang selama 2 hari lah. Di rumahnya ya? Ada barang jatuh lah, apalah. Nah udah dari situ kita cerita juga sama orang yang ngerti sama yang seperti itu ya. Cerita, dikasih ujangan, yaudah baca Yasin lah, terus banyakin ibadah, Yasinan. Kita sehari kemudian, alhamdulillah bang, udah nggak ada gangguan yang seperti itu lagi. Dan udah netral. Udah aman, netral. Dan yang base camp tuh kan biasanya rame, sepi. Udah 2 hari itu, alhamdulillah rame lagi. Dan tanya anak-anak, gimana pendakian kemarin? Wah, alhamdulillah bagus. Berkesan juga lah. Ada pelajaran-pelajarannya juga. Alhamdulillahnya seperti itu. Terus untuk Ajay sama Adi, gue salut sama Ajay, sama Adi juga nih. Salut banget sama mereka berdua. Ajay dia udah tahu batasan dirinya sampai mana nih. Karena kan dia udah sesak banget, daripada maksain nyusahin orang lain, mending dia turun aja, lebih baik. Adi solidaritasnya dia tinggi kepada si Ajay ini. Nemenin sama si Ajay buat turun dari, gue nggak mentingin puncak. Adi penting teman gue selamat. Itu kerja sama tim dalam kelompok itu harus penting banget bang. Kita harus saling mengerti juga. Di tim kita alhamdulillah semuanya kompak, nggak ada yang rese atau apapun. Itu saling mengerti juga. Dapat teman baru juga, gue baru kenal juga sama Mas Oyek yang dari Pasuruan, sama Pena juga, dia dari Bogor, di Sentul. Alhamdulillah. Rencananya gue juga sama Ali ada janji nih sama Mas Oyek. Setelah pendakian itu. Justru sebelum naik ke Gede nih, gue sama Ali ini mau naik ke Arjuno bareng Mas Oyek. Ya cuman nggak kesampaian. Satu budget, kedua nggak ada waktu. Dan kebenaran kita mau ke Gede, Mas Oyek lah yang datang ke kita. Alhamdulillah ikut bareng gitu, nambah saudara lah. Dari situ udah kita ntar insya Allah kalau ada waktu buat Mas Oyek, maaf kita belum bisa mampir ke Pasuruan buat daki bareng ke Arjuno. Insya Allah saya sama Ali ke sana. Mantap. Doain aja lah. Ya mungkin itu bang cerita gue sama kawan-kawan gue di Gunung Gede tahun 2020 ini. 2020 Desember akhir. Oke nih teman-teman, tadi Badil sudah menceritakan pengalaman pendakian yang di luar batas nalarnya mungkin, Dil ya? Iya, baru pertama sih. Baru pertama kali juga lu ngalamin kayak gitu? Iya, baru pertama ngalamin kayak gitu. Gokil banget sih, di Gunung Gede tahun 2020. Oke nih, Dil, kita kulas balik cerita lu nih ya. Santai aja. Santai bang. Santai ya? Sambil ngerokok kali, Dil? Oke, siap. Gua sambil ngerokok juga ya? Oke. Gua yang rokok duluan bang. Oh, dulu ya? Nah, Dil, gue pengen nanya tentang pendakian lu nih. Lu pendakian ke Gunung Gede ini serkos ya? Gue serkos sama anak-anak. Serkos ya? Ya buat sewa mobil sama logistik kita serkos. Dan lu ketemu Pena ini dari mana informasinya? Dari Ali, karena kan Pena sama Oyek ini kenalannya Ali, temennya Ali. Pena kan dia satu mapala lah sama Ali waktu kuliah di Unsil. Diajak lah. Kalau sama Oyek dia ketemu pas naik Gunung Lawu. Jadi Ali sama Pena ini ketemu Oyek di Gunung Lawu. Iya. Dari pendakian kita jadi banyak teman lah. Iya, alhamdulillahnya itu. Nama saudara, iya. Nah, di pendakian lu ini kan sempat terjadi hal-hal yang, di luar batas nalar kita semua lah ya. Betul. Dan ini nggak ada yang mau disukain banyak orang juga lah. Iya. Di setiap perjalanan ya. Nah, terutama oleh si Pena ini. Yang ternyata dia itu punya keturunan, dari leluhurnya, punya kelebihan. Ada kelebihan. Nah, gue masih penasaran sama sosok si Ratih ini nih. Iya. Sempat lu nanya sama si Pena nggak sih? Si Ratih ini kenapa? Yang tadi di puncak sempat jelasin dia pengen ngikut. Iya.
dia pun justru pas kemasukan itu yang 4 kali itu dia nggak sadar, nggak tahu apa-apa katanya. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa gitu aja. Oke. Lu sempat gali literasi nggak sih tentang si Rati ini siapa sih? Nah, gue sempet literasi nih di apa namanya searching itu lah ya. Sokrati Gunung Gede. Gue nggak nemuin Sama sekali tuh ya. ya, ada tragedi apapun yang hilang itu cewek atau apapun yang hilang, pendaki hilang, nggak ada. Yang mungkin itu sosok jin yang menyerupai dan mengaku-ngaku sosok Si tersebut, Rati ini. itu, iya. Nah, si yang teman lu ada yang bisa apa namanya itu netralisir kan? Iya, Dan itu dia sempat cerita gitu nggak tentang si Rati? Dia nggak Sudut pandang beda gitu dari si Oyak ini? Enggak. Cuman dia ya ini katanya ya pengen sampai puncak aja, ya udah kata Oyak ikut aja ya, asal jangan masuk lagi, jangan ganggu lagi. Oh, Alhamdulillah lancar. Oyak ini nggak menceritain si Enggak. Rati ini dari pendaki yang hilang ini Enggak. Dan Oyak juga gua kan pas pertama mau naik nih tanya nih sama Oyak, dia bawa alat digital gitu buat zikir ya. Gue tanya sama Oyak, "Bang, itu sambil zikir Bang?" "Iya," kata guru saya, biar sambil sholawatan, biar apa namanya lancar perjalanan kita gitu, biar aman lah. Penting banget yang mendaki Iya. gunung, tapi jangan pernah ngelupain kewajiban kita sebagai umat muslim ya, Iya, terutama di betul. Islam itu ya. Iya. Nah, ini Dil, gue pengen nanya lagi nih. Nah, di sini kan banyak banget lagi-lagi si Pena ini yang masih Pena. ngalamin kejadian-kejadian yang, aduh, gimana ya gue ngejelasinnya ya. Kalau secara logika sih kita kadang nggak percaya ya. Iya. Hal-hal kayak gitu. Betul. Tapi kejadiannya memang nyata yang lo alamin kayak gini. Memang nyata. Sempat ada yang jagain sosok anak kecil nih si Pena ini nih. Iya. Yang tadi sempat gue jelasin juga, ternyata si anak kecil itu ngikut dari bawah nih. Ikut dari shelter air panas. Dan Sampai- dia anak kecil nih, si Pena sempat ngejelasin nggak ngikut ke rumah nggak dia? Enggak, dia ngikut sampai pas mau jembatan yang selamat datang di Oke, Gunung Gede. Yang dipamit itu. Iya. Nggak ngikut sampai ke rumah. Nggak ngikut sampai ke rumah. Oke. Yang ngikut sampai ke rumah tuh yang ke si Epul itu, yang cewek. Dan lu sempat ngeres di kandang badak dan terjadi kayak pohon tumbang tuh malamnya pas Iya, lu betul, di hari Bang. pertama. Ha-ha. Tuh lu alhamdulillahnya lu selamat lah ya. Alhamdulillahnya semua teman-teman sama gue selamat, Nah, alhamdulillah. siapa tuh yang pertama kali nyetusin jangan di sini nih, kita pindah aja. Itu gue observasi dulu sih sebetulnya. Oke, penting banget tuh ya. Kan ada ya mungkin kita nggak mau terjadi suatu hal, kita antisipasi dulu lah. Ini mungkin emang sih batangnya agak kecil Bang, sekitar diameter 17 cm-an lah. Agak kecil gitu. Pasti rawan tumbang kalau misalkan angin gede gitu ya. Ya udah, pinggiran aja dulu yang agak terbuka dikit lah. Meskipun pinggirnya pohon-pohon gede nggak mungkin gitu ya mungkin ya. Alhamdulillah dari situ nggak ada yang kena juga. Dari situ sama teman-teman juga sih, bukan gue yang nentuin. Jadi kita nentuin nih mau di mana nih kita ngecamp. Kalau di sini kan takutnya terjadi suatu hal yang nggak diinginkan. Di sini aja nih, karena kan ada tenda juga sebelum kita satu. Kita 4 keliling aja gitu. Dan penting banget itu ya, ketika nih teman-teman semua yang mau mendaki gunung, terutama pas mau ngecamp ya kan, dan lu observasi untuk lingkup sekitar lu nih, ini cocok gak buat tempat camp. Kadang kita di atas gunung tuh nggak ada tahu ya kan, Iya, pohon betul. tumbang ya, ranting tumbang, itu penting banget buat antisipasi. Nah, si Aji, Ajay. si Ajay yang mengalami asma ya. Asma. Inisiatifnya bagus banget sih, dia Iya. tidak memaksakan diri, Betul, dan Bang. ditambah tadi teman lu yang Solidaritasnya tinggi, Adi. itu penting banget tuh, terjadilah suatu kelompok yang klop ya. Iya betul, alhamdulillahnya di tim kita klop. Untuk komunikasi juga lancar karena kita kan bawa HT juga, penting banget itu. Dan itu baru pertama kali lu ketemu ya di pendakian ya. Iya. Dan nggak ada sama sekali kayak meeting terlebih dahulu. Kalau yang pertama kali ketemu itu Legi, Oyek, sama Pena. Oke. Kita semua baru ketemu tuh mereka kecuali Ali. Kalau yang lain ini kita kan sekumpulan di base camp. Kita kan suka ngumpul, main games lah, atau kita juga teman-teman buka rental outdoor juga seperti itu. Nah, kejadian lebih gila lagi ketika lu turun nih. Turun. Tuh gila banget tuh. Dan lu sempat ketemu 2 pendaki yang harus di-rescue. Iya betul. Dan ini harus masih di-rescue. gantung banget sini. Nah, gue yang pengen tanya, ketika lu udah ngasih informasi ke tim ranger, di sini ranger menjelaskan ini pakai calo atau online. Maksudnya apa tuh? Kurang tahu tuh. Apa mungkin ada dari base camp yang tertentu apa namanya? Nawarin jasa mungkin ya, jasa untuk misalkan ada yang nggak bawa surat inilah itulah, mungkin dari situ
atau dia nggak tahu ilegal atau gimana gitu ya. Tapi kan di sini kita oke lah, di situ kita hilangin lah tentang masalah base camp. Kita bicara tentang kemanusiaan ya. Iya, kemanusiaan yang pertama. Bantuan, ya maksud gua hal kayak gitu nggak ada lah, nggak usah dari mana ya. Nah, sampai akhirnya lu mengalami kejadian gaib lagi nih saat turun, Idil. Dan lu ngerasain sendiri tuh ya? Gua ngerasain sendiri. Waktu turun berdua. Sama si Apple tuh, gua juga dengar pas si Apple, kan Apple belakang gua, dia jadi nyamping. Itu emang ada suara, cuman kayak suara burung kalau logika gua ya. Cuman si Apple langsung, "Bek, kenapa?" kata gua. Dia, suara apaan itu? Nggak tahu, kata gue, burung mungkin. Dan Apple juga katanya pas di base camp dia cerita, gue dengernya rame di kanan sama kiri, katanya ada yang ngobrol lah. Padahal nggak ada, cuma lu doang berdua. Padahal berdua doang. Dan gue pas Apple nyampingin gue, ada wus belakang, gue nengok aja, kirain ada apaan. Ya, gue logis aja, angin mungkin. Dan tapi itu angin nggak ada. Mengantisipasi supaya nggak ada kepanikan. Iya, tapi nggak ada angin, nggak ada apa. Sunyi aja gitu. Berdua jalan. Nah, lu kan dari cerita lu nih, dari pas lu naik nih, lu sering banget nih Dil ya, kayak mengantisipasi teman-teman lu supaya nggak panik. Itu kenapa sih? Ya kalau kita udah panik, kita pasti hal buruk akan terjadi lah. Pikiran kita lagi kacau, terus kita nggak bisa berpikir positif, Bang. Kalau udah panik banget ya, kalau baru panik, usahain ada salah satu orang atau beberapa orang bikin temen lu jangan panik lah. Menetralisir. Tenang aja. Tenang aja, tenang. Kita selesain bareng-bareng lah. Gitu. Dan intinya sugesti buruk itu hadir ketika pikiran kita buruk juga ya. Betul. Dan di tim yang kedua nih. Iya, tim kedua. Mengalami kejadian gaib juga. Iya. Melihat salah satu sosok kepala buntung ya. Iya, kepala doang. Yang itu ngeliat siapa, Adil? Itu Legi sama Alan. Dua-duanya ngelihat? Iya. Anjir, itu kepala buntungnya. Jadi sama ekor matanya dia lihat kayaknya. Ngelihat ke si Egi ini sama si Alan. Si Legi sama si Alan katanya, pokoknya kata Legi jangan nengok ke kiri, jangan nengok ke kiri. Dan dia tuh katanya ngelihat sama ekor matanya dia gitu. Di shelter ada sosok kepala doang gitu. Di shelter itu ya? Iya. Itu dua sama sekali nggak ada pendaki ya? Iya. Betul, nggak ada pendaki karena kan Isya lah, jam 7-an. Dan itu lu menyadari kalau kelompok lu itu turun yang terakhir atau gimana? Enggak, ada lagi yang turun. Ada lagi yang turun? Ada lagi, karena kan gua turun, terus rombongan lain juga, ada yang lagi packing mau turun juga. Tapi space-nya mungkin agak jauh ya? Iya. Space jaraknya ya? Agak jauh banget. Dan rombongan yang ketiga nih, ini gila banget nih, Pena yang ngalamin lagi. Pena lagi. Nah, si Pena nih ngelihat, saat yang pertama ngelihat pocong. Ya. Yang kedua nih, aduh. Sebenarnya nih kejadian kayak gini udah nggak asing, Gi. Karena gue pernah ngalamin kejadian tersebut dan mitos-mitos tentang tanjakan kayu itu ketika turun malam. Iya, karena dulu itu lu kalau bisa naik gede jangan turun malam. Karena di jembatan itu rawan lah, rawan dalam kutip gaib ya. Dan itu banyak banget pendaki-pendaki yang ngalamin kejadian kayak gitu. Tapi balik lagi, ketika pikiran kita positif dalam kondisi yang gak lemah, ya kita jalan-jalan aja. Dan si Pena bertemu salah satu sosok pendaki gaib ya, menyerupai pendaki monyet ya. Iya, menyerupai pendaki tapi wajahnya berbulu kayak monyet gitulah. Yang ngeliat si Pena apa si Owi? Pena doang. Pena karena doang. Kan dari pertama kan berisik nih suara lonceng, terus ada suara hentakan kaki juga, sama kayak diseret-seret juga. Dia lihat di belakangnya si Sandi, karena kan Sandi yang paling belakang. Ada pakai headlamp, nyalanya merah, cuman nggak terlalu terang, agak redup. Kelihatan mukanya berbulu gitu kayak monyet, bawa keril. Pakai sepatu juga, pakai sepatu pendaki juga. Lah ya, pendaki lah. Celana panjang juga katanya, setelan pendaki juga. Cuman ya wajahnya aja gitu. Anjir. Dan dia kan mereka cuma berempat doang. Itu. Dan nah yang mendengar kayak suara langkah kaki banyak itu apa Pena doang atau berempat dengar semua? Pena doang. Pena doang. Yang dengar hentakan kaki itu. Oke, nih deal sampai akhirnya tim lu ini turun semua lah ya? Ya, alhamdulillah sampai base camp semua. Selamat semua lah ya. Dan di akhir cerita tadi Pena sempat berterima kasih sama sosok anak kecil tadi. Iya. Dan kabar tentang direscue-nya pendaki itu, entah itu direscue atau enggak, sampai sekarang lu nggak tahu ya? Gue sempet cari tahu juga sih. Oke. Sebelumnya sorry nih Bang, cerita gue ada pernah yang bawain di channel lain gitu. Gue lihat komen-komenan. Oh Bang, makasih banget Bang udah bantu kita lah buat stabilin dulu keadaan. Gue tanya gimana keadaannya lu, nyampe bawah nggak, di rescue nggak?
Alhamdulillah gue nyampe bawah bang. Walaupun agak lama juga, ya udah yang penting selamat kata gue, alhamdulillah. Oke, si pelakunya ini komen Iya, ya di situ. iya komen. Gue komen juga. Komunikasi di situ. Cuman gue sekarang belum tahu kabarnya juga, belum sempat kabar-kabaran juga gitu. Dan mungkin nih si anak itu ngelihat lu di sini ya. Iya. Lu punya pesan-pesan nggak nih buat dia? Oke, untuk yang pernah ketemu gue yang pas waktu di Gunung Gede yang cedera ya sama temannya itu, ya alhamdulillah lu semua sama tim lu udah selamat sampai ke rumah lagi. Untuk kedepannya mungkin dipersiapin lagi buat fisiknya ya bang ya. Penting banget ya. Iya, Tadi lu sempat menjelaskan kalau itu adalah seorang pemula ya. Iya, katanya dia pas gua tanya juga dia baru bang katanya. Pertama kali. Dia dari Malang yang cederanya tuh. Gila jauh banget ya, dari Jawa Timur. Ketemu temennya di Bekasi. Gitu. Oke, sampai pada akhirnya lu sampai base camp dalam kondisi yang benar-benar normal nih. Nah, normal. Pas lu mau balik si Pena sempat nyeletuk kalau si Opul ya? Apple ini diikuti sama sosok cewek. Cewek. Dia naikin di carrier-nya katanya. Iya. Lu sempat gak percaya, pada akhirnya dia diikutin juga. Iya. Itu gila sih. Dan itu juga di base camp juga anak-anak katanya sempat ada lihat itu kan base camp nih, base camp kita. Seberangnya itu ada kafe gitu. Ada di atasnya tuh ada cewek katanya. Di atas kafe. Iya, di atas kafe, di atasnya di atapnya. Ada yang lihat katanya. Bubar lah anak-anak langsung. Makanya selama 2 hari base camp tuh sepi. Iya. Oh, gara-gara sosok itu. Iya, kayaknya itu nggak tahu sosok yang emang deket-deket situ, nggak tahu sosok yang ikut. Cuman anak-anak juga lagi ngumpul di situ. Oke. Nah, si Pena ini diantar sama orang tuanya kan ya? Ya, dijemput lagi sama orang tuanya. Dia sama keluarganya. Emang orang tuanya nganter jemput atau nunggu di situ? Pas datang dia ngantar, pas balik juga jemput, langsung balik lagi gitu. Oke. Nggak stay di situ. Oke, thank you banget nih ya. Lu udah mau cerita pengalaman pendakian lu saat di Gunung Gede tahun 2020 ya? 2020. Bersama berapa teman lu tuh? 10 orang, jadi kita 11 orang. 11 orang ya jadinya ya? Oke. Nah, sebelum mengakhiri cerita, buat teman-teman semua yang menyimak video ini, lu punya pesan nggak nih buat seluruh teman-teman semua yang nonton, terutama untuk para pendaki-pendaki yang baru pertama kali mendaki gunung supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan? Oke, siap bang. Oke, sebelumnya gue bukan buat maksud ngajarin atau menggurui gitu ya bang ya. Gue juga baru buat mendaki-mendaki seperti itu. Cuman gue belajar dari pengalaman-pengalaman yang gue dengar-dengar cerita dari orang-orang yang terdahulu pernah mendaki itu harus seperti apa. Gue jalanin juga gitu. Gue terapin kayak untuk kekompakan dalam tim, komunikasi, terus pembagian logistik seperti itu. Yang penting dalam tim itu kita kompak. Terus kalau gue pribadi berpikir selalu logis, pokoknya jangan panik itu. Terus kalau misalkan ada temen yang panik atau apapun, kita usahain jangan biarin temen kita untuk selalu panik. Yang penting biarin tenang aja dulu. Yang penting kita tenang dulu. Kita pasti bisa cari jalan keluar aja harus seperti apa. Dan gitu. Lagi-lagi dari semua cerita lu ini berpikir positif tuh penting. Dan ada lagi juga bang, untuk kita harus tahu batasan diri kita juga nih. Sampai mana nih kekuatan fisik kita atau mental kita nih. Jangan maksain lah. Kalau sekiranya udah nggak kuat, daripada lu kayak nyusahin orang atau buat bikin ada tragedi gitu ya, yang seperti yang tidak diinginkan, jangan maksain, mendingan. Itu. Dan solidaritas, kekompakan tim itu penting banget lah ya. Itu. Berpikir positif, kekompakan tim, sama solidaritas dan jangan maksain juga. Ya. Oke nih Dil, thank you banget. Dan buat teman-teman juga dimanapun kalian berada, attitude dan sopan santun perlu banget kalian jaga. Gak cuman itu, apalagi kalian mau mendaki gunung, alangkah baiknya kalian menggali literasi dulu tentang pendakian gunung. Nah, buat kalian juga yang mungkin pemula, dan lebih baiknya lagi kalian mendaki gunung sama orang yang berpengalaman supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.